Assalamualaikum, hai guys, welcome to my channel. Nah, di channel ini aku akan membahas tentang teknologi dan desain, khususnya di editing. Di video pertamaku ini, aku akan membahas dari awal apa itu dan pengenalan dasar dari Final Cut Pro. Oke, langsung aja, pertama kita buka Final Cut Pro-nya dulu. Nah, di sini aku pakai latest version ya dari Final Cut Pro untuk per tanggal ini. Jadi aku pakai versi 10.4.8. Harusnya ini sih nggak beda jauh dengan versi 10.4 sekian. Cuma kalau misalnya versi sebelumnya, saya kurang tahu ya. Oh iya, ini sebelumnya aku udah sedikit menimbulkan. Ini kita bersih-bersihkan dulu. Kita close. Ya, ini playlistnya masih nyangkut. Ya udah biarin lah. Oke. Jadi yang pertama dari Final Cut Pro sendiri itu ada 3 hierarki. Ada library, ada event, dan ada project. Nah, library itu apa? Jadi kalau library sendiri itu adalah tempat buat nyimpen semua data di Final Cut Pro. Nah, cara membuatnya itu gampang, tinggal di File, New, Library. Nah, ini tinggal kita kasih nama. Jadi misal kita namanya tadi kan tutorial FCPX V1 gitu misal. Udah tinggal kalian pilih kalian mau nyimpan di folder mana gitu. Loh, kok muka saya hilang sebentar. Oh ya, ini saya save dulu. Sebentar, muka saya hilang. Oke, jadi seperti itu cara untuk membuat library. Nah, sekarang kita akan membuat tentang event. Nah, event itu apa sih? Nah, jadi di Final Cut Pro sendiri, di beberapa kasus, ada orang yang menjadikan event menjadi sebuah scene. Dan ada juga yang menjadikan event itu sebagai bagian dari seluruh video. Lalu untuk cara membuatnya juga gampang, tinggal di File, New, Event. Nah, di sini eventnya kita kasih nama, misal tutorial FCPX Event V1. Library-nya pilih yang tadi yang sudah kita buat. Lalu untuk create new project, biasanya di sini aku centang. Cuma kalau kalian nggak mau centang juga nggak apa-apa. Jadi seperti ini. Nah, ini aku centang. Terus, jadi di sini kita akan sekalian membuat sebuah projectnya di dalam event tersebut. Nah, untuk videonya ini kalian bisa pilih resolusinya. Biasanya aku menggunakan 4K. Cuma kalau kalian yang ingin menggunakan Full HD atau HD juga nggak apa-apa gitu. Resolusinya pilih yang ini, oke, udah. Nah, terus kalau udah, kita tinggal oke saja. Oh iya, waktu kalian membuat library akan ada default event yaitu tanggal hari ini. Nah, ini aku merekamnya di tanggal 21 April 2020. Nah, ini yang defaultnya aku hapus saja. Tinggal di move event to trash. Continue, oke. Nah, di event yang tadi sudah kita buat akan ada sebuah project. Default projectnya ini tinggal kita ganti namanya. Caranya cukup mudah, tinggal diklik saja. Tinggal diganti main video, misal gitu. Oke, sekarang, oh iya, BTW ini kita nggak langsung masuk ke proses editingnya ya, soalnya aku mau mengajarkan dan mengenalkan dasar-dasarnya dulu. Karena menurutku sendiri itu penting. Jika kalian ingin membuat sesuatu yang lebih besar, kalian harus tahu dasarnya. Tuh. Oke, jadi di Final Cut Pro sendiri ada 4 kolom. Yaitu yang pertama kolom organize yang di sisi kiri ini. Fungsi dari kolom organize ini adalah untuk memasukkan semua file dari hard disk kita ke dalam Final Cut Pro. Ini langsung kita contohkan aja. Jadi untuk memasukkannya atau mengimpornya, kalian bisa menggunakan beberapa cara. Nah, yang pertama adalah shortcutnya Command plus I. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi kalian tinggal pilih mau di folder apa gitu. Lalu juga ada cara yang lain. Yaitu cara lainnya yang sering saya gunakan adalah tinggal kita buka Finder. Tinggal kita pilih kita mau ambil dari mana. Jadi ini misal aku ambil dari eksternal SSD ku. Bismillah YouTube. Indomie susu footage. Cara masuknya tinggal di drag and drop aja, dipilih terus drag and drop. Nah, nanti akan masuk ke dalam kolom organize tadi gitu. Nah, di sini kita itu kerennya bisa nge-preview video apa yang sudah kita impor gitu. Oke, lalu untuk kolom kedua yaitu kolom preview. Nah, ini kolom yang di tengah ini, kolom preview dari video kita. Jadi kalau misalnya kita mengapply sesuatu, nah nanti akan jalan di kolom preview ini. Dan yang kolom ketiga adalah, sebentar saya geser muka saya. Nah, yang di kolom ketiga ini adalah kolom organize. Jadi di sini adalah untuk menampilkan semua informasi dari video yang telah kita pilih. Untuk kasus ini, aku memilih yang video ini. Nah, nanti akan kelihatan informasinya semuanya gitu.
Nah, lalu untuk yang terakhir adalah kolom timeline. Kolom timeline ini yang bawah ini, yang kotak. Sebentar, ini aku matiin dulu ya. Nah, ini adalah kolom timeline yang cukup panjang. Nah, kalian nanti akan banyak bekerja untuk proses editing ini di kolom timeline ini, gitu. Oh ya, untuk tadi menampilkan buat suaranya itu seperti ini ya. Klik yang sebelah kanan di menit ini. Ntar ini aku geser dulu. Aku geser mukaku lagi. Oke, jadi balik ke kolom organize. Nah, di kolom organize ini ada 3 tab. Kita masuk ke tab sebelahnya. Nah, di tab sebelahnya ini ada 4 menu. Ada foto, Logic Pro X, musik, dan sound effect. Nah, untuk foto sendiri ini, kalau kalian menghubungkan di iPhone kalian atau di Mac kalian, semua foto-fotonya ke dalam aplikasi Photos dari bawaan si Apple sendiri, nanti akan muncul di sini. Cuma untuk kali ini aku nggak menghubungkannya, jadi nggak muncul di sini gitu. Nah, lalu untuk yang Logic Pro X, ketika kalian mengedit audio di sana, nanti akan muncul juga di sini. Cuma kasusnya untuk kali ini, aku nggak pernah pakai Logic Pro X, jadi nggak muncul apa-apa. Nah, di musik ini adalah semua musik yang ada di MacBook kalian. Jadi akan langsung terload di sini. Itu. Nah, ini yang paling keren nih, di menu sound effect. Nah, di menu sound effect ini ada sound effect bawaan dari Final Cut Pro. Aku nggak tahu ya kalau di Premiere Pro atau di software editing yang lain ada juga. Cuma menurutku ini keren. Jadi misal kalian pengen cari apa ya, misal suara orang ngetik tinggal komputer. Nah, ada nih komputer keyboard gitu. Tinggal kalian masukkan ke timeline kalian. Cukup mudah kan? Nah, itu menurutku sih keren. Nah, lalu tab yang terakhir ini adalah tab template. Nah, template di sini tuh intinya apa ya, kayak template yang sudah disediakan oleh Final Cut Pro. Cuma kalau misalnya punya kalian di sini tidak terlalu banyak, kalian tuh bisa beli. Yang pertama, kalau yang kalian beli itu keren-keren, atau juga kalian bisa cari yang free gitu. Nah, secara garis besar, proses editing di Final Cut Pro itu ada 5 bagian. Jadi yang pertama, kalian buat project seperti yang sudah kita lakukan tadi. Lalu kita import file, video atau audio ke dalam project kita. Lalu kita masukkan ke timeline, lalu kita edit, kita beri efek, atau mungkin kita beri transisi, atau mungkin kita masukkan template seperti ini. Ini saya contohkan sedikit. Nah, kita taruh di atasnya. Nah, dan yang terakhir tinggal kita ekspor seperti itu. Cukup mudah kan? Secara garis besar. Pada video kali ini, kita sudah belajar bagian-bagian dari Final Cut Pro. Paling nggak kita sudah tahu dasar atau fondasinya dulu. Next video, kita akan bahas lebih dalam lagi tentang Final Cut Pro. Klik like jika kalian merasa terbantu dengan tutorial ini, atau kalau kalian nggak suka, dislike aja video ini. Kalau kalian ada yang bingung, tanyakan saja di kolom komentar ya. Semoga video ini membantu teman-teman semua untuk belajar Final Cut Pro dari awal. Dan terakhir, jangan lupa subscribe channel ini biar kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Aku usahain tiap minggu aku akan selalu memberikan tutorial untuk kalian. See you guys next week. Dadah.